Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Rizky dengan NIM 18087112. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pemahaman saya terhadap buku Theory and Methodology of Training dari halaman 1 sampai halaman 28. Selama beberapa tahun terakhir, kinerja atletik telah menunjukkan kemajuan yang dramatis. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, yaitu apa alasan dibalik perbaikan dramatis seperti ini? Fakta bahwa atletik adalah bidang yang sangat menantang dan bahwa tingkat motivasi yang tinggi telah mendorong kerja keras yang lama. Metode-metode baru muncul di permukaan yang seringkali bermanfaat dalam pelatihan harian. Informasi yang dikumpulkan dari proses latihan yaitu informasi fisiologis, biokimiawi, psikologis, sosial, dan juga metodologis. Pelatih harus mengevaluasi semua respon yang terjadi dalam proses latihan untuk memahami reaktivitas atlet terhadap kualitas latihan sehingga program di masa depan akan direncanakan dengan baik. Dalam istilah fisiologis, tujuan latihan yaitu untuk meningkatkan sistem dan fungsi tubuh untuk mengoptimalkan kinerja atlet. Untuk meningkatkan kinerja atletik, ruang lingkup utama latihan berpusat pada peningkatan kapasitas kerja atlet dan kemampuan keterampilan. Juga dipimpin, diorganisir, dan direncanakan oleh seorang pelatih yang perannya di antara banyak adalah seorang pendidik yang berurusan dengan banyak fisiologis. Latihan merupakan kegiatan atletik sistematis dengan durasi lama, dinilai progresif dan individual yang bertujuan memodelkan fungsi fisiologis dan fisiologis manusia untuk memenuhi tugas-tugas yang menuntut. Yang paling penting dalam upaya latihan yaitu seorang atlet profesional adalah memiliki tujuan yang dapat dicapai, yang perlu direncanakan sesuai dengan kemampuan individu, sifat psikologis, dan lingkungan sosial. Beberapa tujuan atlet adalah untuk mengembangkan persaingan atau meningkatkan kinerja sebelumnya, sementara yang lain dapat mempertimbangkan memperoleh keterampilan teknis atau pengembangan kemampuan biomotor lebih lanjut sebagai tujuan. Apapun tujuannya, komunikasi antara atlet dan pelatih diperlukan. Setiap tujuan harus tepat dan secepat mungkin. Dalam rencana apapun, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, tujuan harus ditetapkan dan prosedur dalam mencapai tujuan harus ditentukan sebelum pelatihan yang sebenarnya dimulai. Tujuan latihan untuk mencapai tujuan utama pelatihan yaitu meningkatkan tingkat keterampilan dan kinerja atlet. Atlet yang dipimpin oleh pelatih perlu memenuhi tujuan umum, antara lain pengembangan fisik multilateral. Pengembangan fisik multilateral diperlukan sebagai dasar untuk melatih atlet. Ini mirip dengan memiliki kebugaran fisik umum secara keseluruhan. Tujuan dari area ini adalah untuk meningkatkan tingkat ketahanan umum, meningkatkan kekuatan umum, lebih lanjut pengembangan kecepatan, meningkatkan fleksibilitas umum yang diperlukan untuk melakukan sebagian besar gerakan. Yang kedua, olahraga pengembangan fisik khusus. Tujuan dari bidang ini adalah untuk meningkatkan kekuatan absolut dan relatif, massa otot, dan elastisitas, kekuatan spesifik atau daya tahan otot, sesuai dengan persyaratan olahraga. Yang ketiga, faktor teknis. Teknik spesifik olahraga dikembangkan dan disempurnakan. Aspek teknik meliputi mengembangkan kapasitas untuk melakukan semua tindakan teknis dengan benar, menyempurnakan teknik yang diperlukan berdasarkan kinerja rasional dan ekonomis, namun dengan kecepatan setinggi mungkin, amplitudo tinggi, dan demonstrasi kekuatan. Yang selanjutnya, mempelajari dan meningkatkan strategi olahraga dan permainan, mempelajari taktik lawan di masa depan, memperluas optimal dalam kemampuan atlet. Yang selanjutnya, aspek psikologis. Persiapan psikologis juga diperlukan untuk memastikan peningkatan kinerja fisik. Pelatih psikologis juga meningkatkan yang pertama disiplin, ketekunan, kemauan keras, dan kepercayaan diri, serta keberanian. Selanjutnya, kemampuan tim dalam beberapa olahraga. Pemenuhan hal tersebut dapat dijamin dengan terjalinnya keharmonisan antara tingkat fisik anggota tim, persiapan teknis, dan strategi. Demikian pula, koordinasi seperti itu perlu dibujuk untuk persiapan fisiologis, menyaratkan perlunya hubungan yang sehat, persahabatan, dan tujuan bersama di antara anggota tim. Selanjutnya, faktor kesehatan.
Kesehatan yang tepat dicapai dengan pemeriksaan medis berkala, korelasi yang tepat dan dari intensitas latihan dengan kapasitas upaya individu. Selanjutnya, pencegahan cedera terjadi mengambil semua tindakan pencegahan keamanan, tetapi juga dengan meningkatkan fleksibilitas di atas level yang diperlukan untuk melakukan gerakan yang diperlukan, menguatkan otot, tendon, dan ligamen, terutama selama fase inisiasi pemula. Yang terakhir, pelatihan pengetahuan teoritis. Peningkatan pengetahuan atlet mengenai dasar fisiologis dan psikologis pelatihan, perencanaan, nutrisi, dan regenerasi. Keterampilan yang dilakukan dalam olahraga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok latihan. Yang pertama, kombinasi siklik, yang kedua asiklik, dan ketiga gabungan. Kelompok siklik termasuk olahraga seperti berjalan, berlari, ski lintasan, speed skating, berenang, dan lainnya. Karakteristik utama dari olahraga ini adalah bahwa tindakan motorik melibatkan gerakan berulang. Yang selanjutnya, asiklik, terdiri dari olahraga seperti menembak, lempar cakram, sebagian besar keterampilan senam dan olahraga tim, gulat, tinju, dan lain sebagainya. Keterampilan ini terdiri dari fungsi integral yang dilakukan dalam satu tindakan. Yang terakhir itu keterampilan digabungkan asiklik dan siklik, adalah hasil dari kombinasi gerakan siklik dan diikuti oleh gerakan asiklik. Keterampilan ini mencakup semua acara lompat di trek dan lapangan, skating tokoh, garis jatuh, dan lompat di senam. Materi selanjutnya, adaptasi pelatihan tingkat kinerja yang tinggi adalah hasil dari banyak pelatihan yang terencana, metodologis, dan kerja keras selama ini. Atlet mencoba untuk menyesuaikan organ dan fungsinya dengan persyaratan khusus olahraga yang dipilih. Tingkat adaptasi dicerminkan oleh kemampuan kinerja. Sebagian besar tingkat adaptasi kinerja itu. Oleh karena itu, atlet yang sangat terlatih memiliki waktu respon yang lebih cepat untuk beradaptasi. Waktu yang diperlukan untuk adaptasi tingkat tinggi tergantung pada kompleksitas keterampilan kesulitan fisiologis dari latihannya. Semakin kompleks dan sulit olahraga, semakin lama waktu latihan yang dibutuhkan untuk otot-otot dan mengikuti program yang sistematis dan terorganisir adalah beberapa perubahan yang disebut oleh latihan. Selanjutnya, klasifikasi tindakan motorik atlet. Menurut Jendelsman dan Smirnov tahun 1970, ada 7 kelompok olahraga. Yang pertama, menyempurnakan koordinasi dan bentuk keterampilan. Yang kedua, mencapai kecepatan unggul dalam keterampilan fisik. Yang ketiga, menyempurnakan kekuatan dan kecepatan keterampilan. Yang keempat, menyempurnakan keterampilan yang dilakukan dengan lawan. Yang kelima, menyempurnakan perilaku, menyempurnakan aktivitas. Dan yang terakhir, olahraga gabungan. Presentasi singkat tentang kekhasan masing-masing kelompok yang tadi disediakan di bawah ini. Yang pertama, menyempurnakan koordinasi dan bentuk keterampilan, mencapai kecepatan unggul dalam keterampilan siklik. Kelompok kedua menggabungkan olahraga seperti berlari, berjalan. Tujuan utama dan tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan kecepatan yang unggul. Yang ketiga, menyempurnakan kekuatan dan kecepatan keterampilan olahraga yang tergabung dalam klasifikasi ketiga terkait dengan peningkatan kinerja dengan pengembangan kekuatan maksimum. Demikianlah hasil penjelasan saya terhadap pemahaman dari buku teori dan metodologi of training. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.